Sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe channel Keluarga Petani Indramayu, silahkan subscribe. Semoga yang subscribe diberikan rezeki yang melimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Keluarga Petani Indramayu, channelnya Wong Dermayu. Nah teman-teman, semoga hari ini masih dalam keadaan sehat walafiat dan juga dilancarkan rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe channel Keluarga Petani Indramayu, silahkan di subscribe dulu agar teman-teman bisa mendapatkan video-video terbaru dari kami. Nah sebelumnya teman-teman jangan skip dulu video dari kami agar teman-teman bisa paham dan tidak gagal paham apa yang kami sampaikan pada video kali ini. Nah kali ini kita akan melakukan penyemprotan rumput di pematang atau di galengan dengan menggunakan yaitu herbisida kontak. Nah herbisida kontak ini tidak diperuntukkan untuk tanaman padi. Ini hanya untuk rumput yang ada di pematang atau galengan, atau ketika kita melakukan pembukaan lahan baru untuk penanaman sayuran ataupun penanaman padi. Nah, kenapa kita memilih herbisida kontak untuk penanggulangan gulma atau rumput di galengan atau di pematang? Karena ketika kita melakukan penyemprotan, kabut yang terkena daun padi ini tidak akan berpengaruh terhadap tanaman padi kita. Berbeda ketika kita menggunakan yaitu glisofat yang bersifat sistemik. Ketika terkena daun padi kita atau tanaman padi kita akan menjadi kerdil. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Dan lebih parahnya, padi kita akan mati jika terkena terlalu banyak oleh herbisida yang berbahan aktif glisofat atau yang bersifat selektif, bersifat sistemik. Nah, apa saja bahan aktif yang digunakan herbisida kontak ini dan merek dagangnya itu Pilar Kuat, yaitu dosisnya yaitu parakruat diklorida dengan dosisnya 135 gram dan juga metil metsulfron. Dan kita menggunakan dosis untuk penyepraiannya yaitu sekitar 200 ml. Nah, satu tutup ini sekitar 50 ml. Kita menggunakan 200 ml untuk per tangki 16 liter. Nah, jika teman-teman menggunakan paraquat yang dosisnya lebih tinggi dari ini, bisa menggunakan dosisnya cukup 150 ml saja. Karena ini dosisnya sangat kecil, paraquat dikloridanya sekitar 135, maka kita gunakan lebih banyak, dosisnya sekitar 200 ml per 16 liter. Nah, untuk merek dagangnya teman-teman terserah merek dagang apa saja, asalkan yang berbahan aktif yaitu paraquat diklorida. Ini bersifat kontak. Sangat cepat sekali untuk membunuh rumputnya. Ketika kita spray pagi, maka sore hari sudah terlihat rumputnya sudah pada gosong, karena ini bersifat kontak, bukan bersifat sistemik. Berbeda lagi ketika kita menggunakan herbisida yang bersifat sistemik seperti yang berbahan aktif glisofat, itu sangat lama sekali matinya, sekitar 3 hari sampai 5 hari baru terlihat rumput kita akan mati. Namun kelemahan dari herbisida kontak ini, ketika kita penyepraian tidak sampai bawah itu, maka rumputnya akan tumbuh dari bawahnya. Contohnya seperti rumput, yaitu rumput jampang. Ketika kita spray gosong semua pun, maka dia akan tumbuh lagi. Nah, untuk penyepraiannya, makanya untuk penyepraiannya teman-teman harus dilakukan secara merata, harus terkena semua, baik daun, batang, sampai ke bawah, sampai ke akar, supaya rumputnya mati semua atau gosong semua, karena ini bersifat kontak. Nah, ketika rumput itu terkena sebagian dan sebagian lagi tidak terkena atau tersemprot oleh herbisida ini, maka rumput itu akan tumbuh lagi dari bagian bawahnya, seperti contohnya yaitu rumput jampang. Nah, sebenarnya herbisida ini sangat efektif sekali ketika tanaman atau rumput gulma yang tumbuh itu masih kecil, belum besar atau belum tinggi, karena keefektifan dalam membunuhnya itu sangat efektif sekali ketika rumputnya masih kecil dibandingkan dengan rumput yang sudah dewasa atau sudah tua. Nah, oke, kita sudah selesai melakukan penyemprotannya. Kita lihat beberapa hari ke depan dari efek herbisida kontak ini. Efeknya sangat luar biasa sekali, cepat sekali, bahkan hitungan jam sudah terlihat efeknya. Ketika pagi kita spray, maka sore sudah terlihat gosong rumputnya. Nah, inilah perbedaannya 1 hari setelah penyemprotan. Sangat terlihat sekali perbedaannya, sudah terlihat gosong, dan ini adalah 3 hari setelah penyemprotan.
Nah, teman-teman bisa melihatnya, perbedaannya sangat terlihat sudah gosong semua. Oke, sekian saja dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.